Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Pramana dengan NIM 210.521.618.052 dari Offering 12AA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian material penyusun beton. Di sini saya membaginya menjadi 3 bab, yaitu pengujian semen, pengujian agregat halus, dan pengujian agregat dasar. Dan di tiap-tiap bab memiliki 4-5 pengujian. Yang pertama, ini data dan hasil pengujiannya dari pengujian berat jenis semen. Berat jenis semen yang pertama ialah 2,81 dan berat jenis semen 2 adalah 2,73. Berat jenis ratanya 2,77. Bahasanya dalam pengujian ini terdapat 2 prosedur pengujian. Pada pengujian pertama menggunakan semen Portland 64 kg keadaan butir tabung berisi air dengan cairan kerosin dengan skala 1, yang kemudian didapatkan hasil V1 sebesar 1 ml dan hasil V2 sebesar 23, ml pada kondisi suhu ruangan 26 derajat Celcius. Kemudian diperoleh berat jenis semen sebesar 2,81. Pengujian kedua menggunakan semen 15 gram dengan suhu 20 derajat Celcius dan kerosin skala 18. Kemudian diperoleh V1 sebesar 18 ml dan V2 sebesar 3,5 ml. Simpulnya, berdasarkan hasil dari prosedur 1 dan 2, dapatkan hasil berat jenis semen rata-rata 10,77. Ini adalah hasil tersebut tidak memenuhi standar minimal pengujian berdasarkan standar SNI, yaitu 3,05 sampai 3,2 dan ASTM C-188 3,15. Lalu pengujian kedua, konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Di sini ada tabel dan grafik konsistensi normal semen. Dan ini adalah tabel dan grafik waktu ikat awal semen. Bisa dilihat kalau grafiknya semakin ke kanan semakin menurun. Biasanya dalam konsistensi normal dilakukan 3 kali pengujian pasta semen menggunakan semen sebesar 300 gram dicampur dengan masing-masing kadar air 27%, 28%, dan 29% dari berat semen. Setelah itu, dilakukan pengujian pada 3 adonan menggunakan alat pijat dan jarum 10 mm pada skala 0, sekitar 30 detik jarum dilepas. Dari pengujian tiap adonan didapatkan hasil pada 27% sebesar 5 mm, pada 28% sebesar 3 mm, dan 29% sebesar 13 mm. Maka dari hasil pengujian tersebut didapatkan hasil konsistensi normal dari air sebesar 28,6% dari berat jenis semen. Pada pengujian waktu ikat awal semen, pasta semen dimasukkan ke dalam cincin ebonit. Setelah itu didiamkan selama 45 menit. Pada menit 45 setelah didiamkan, dilakukan pengujian penurunan jarum hingga didapatkan hasil skala penurunan kurang dari sama dengan 25 mm. Pengujian ini dilakukan penurunan jarum hingga 8 kali. Kesimpulannya, berdasarkan data pengujian sebelumnya, hasil perhitungan konsistensi normal semen berada 28,15 dari berat semen, dan pada pengujian ikat awal semen dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu pelepasan jarum, maka penurunannya akan semakin kecil. Yang ketiga, ada kekekalan bentuk semen. Di sini bisa dilihat diameter awalnya sebuah alat uji atau benda uji, diameter awal 108 mm dan diameter akhir 111 mm, tebal awalnya 15 mm dan tebal akhirnya 14 mm. Lalu dari pengamatan visual bisa dilihat retakannya tidak ada retakan, dari kerapuan tidak ada kerapuan, perubahan warnanya lebih gelap, dan pori-porinya tetap. Biasanya langsung saja ke kesimpulan hasil dari pengujian ini. Sampel pengujian tidak memenuhi beberapa standar yang tidak ditetapkan, seperti perubahan diameter lebih dari 0,80%, SNI 15-2049-2004. Lalu yang nomor 4 adalah kehalusan butir semen. Bisa dilihat ada 3 buah saringan, nomor 100, nomor 200, dan PAN dengan angka kehalusan semen di tiap saringan adalah 68,6%, 82,8%, 48,6%.
Langsung saja pada pengujian kehalusan dilakukan uji saringan dengan urutan saringan nomor 100, nomor 200, dan PAN. Pengayakan pertama dilakukan selama 3-4 menit, didapatkan hasil pada saringan 100 dengan berat semen tertahan 15,7 gram, kemudian dilanjutkan pengayakan dengan saringan berikutnya selama 10 menit secara konstan. Dari pengayakan kedua didapatkan hasil butir semen tertahan pada saringan nomor 200 berat 8,6 gram, dan pada saringan dasar PAN seberat 25,6 gram. Berikut dokumentasinya dari pengujian pertama, yaitu pengujian semen. Lalu bab kedua adalah pengujian agregat halus. Yang pertama, pengujian kandungan lumpur agregat halus. Di sini ada tabel pengujian cara kocokan dan ada tabel pengujian cara adukan. Pertama dan kedua, dari kocokan sendiri persentase kandungan lumpurnya 4,17%, dan dari cara adukan rata-rata persentase rata-rata kandungan lumpurnya sebesar 38,27%. Bahasanya dalam prosedur pengujian kandungan lumpur pada agregat halus dilakukan dengan pengujian dengan cara kocokan dan adukan. Pada pengujian cara kocokan, pada akhir pengujian didapatkan hasil tinggi lumpur 11 ml dan nilai persentase kandungan lumpur sebesar 4,17%. Pada pengujian cara adukan dilakukan pengujian sebanyak 2 kali. Pada pengujian pertama dapatkan nilai 54 gram dan pada pengujian kedua 35 gram. Maka rata-rata nilai kandungan lumpurnya ialah 38,27%. Dari data hasil pengujian di atas, pada pengecoran kocokan mendapat nilai kandungan lumpur sebesar 4,17%. Berdasarkan standar pengujian, maka hasil pengujian tersebut tidak memenuhi standar pengujian. Pada pengujian cara adukan, hasil persentase kandungan lumpur rata-ratanya 38,27%. Berdasarkan standar PPI, maka hasil tersebut tidak memenuhi standar. Yang kedua adalah kandungan zat organik dan anorganik agregat halus. Di sini ada tabel pengujian cara kocokan. Jenis pengujiannya tinggi pasir plus endapan nilainya 95, tinggi pasirnya 80, dan tinggi endapan 155 ml. Bahasanya berdasarkan data pengujian di atas didapatkan data tinggi campurannya adalah 95 ml. Larutan dikocok selama 30 menit, kemudian didiamkan selama 24 jam. Setelah melewati proses pendiaman, dilakukan pengamatan pada warna larutan. Hasilnya adalah warna larutan NaOH pada tintometer adalah bening, dan kuning. Pada ujian tinggi endapan dan pasir didapatkan hasil nilai tinggi endapan sebesar 15 ml dan tinggi pasir 80 ml. Pada pengujian kandungan zat agregat halus ini pada tintometer menunjukkan warna larutan kuning bening berdasarkan standar ASTM C40-C40M. Warna larutan tidak lebih gelap dari skala 1 tintometer, dan standar PPI tentang kandungan zat organik, maka hasil pengujian kandungan zat organik dan anorganik agregat halus ini dinyatakan memenuhi standar pengujian. Yang selanjutnya adalah pengujian analisis saringan agregat halus. Bisa dilihat, ini adalah tabel analisis saringan agregat halusnya. Lalu ada analisis kehilangan berat dengan nilai 0,15% dan modulus kehalusan butir 4,04%. Lalu di bawahnya ada tabel perbandingan hasil uji terhadap standar PPI tahun 1971. Lalu ada tabel perbandingan hasil uji terhadap standar ASTM C33. Lalu selanjutnya juga ada tabel perbandingan hasil uji terhadap standar SNI 03-2835-2000. Lalu ada grafik perbandingan hasil uji terhadap standar SNI yang garis hitam merupakan diameternya. Lalu ada grafik perbandingan hasil uji terhadap standar SNI 03-2835-2000. Lalu ada grafik perbandingan hasil uji terhadap standar SNI 03-2835-2000. Lalu ada grafik perbandingan hasil uji terhadap standar SNI 03-2835-2000. Yang ini adalah agregat sedikit halus, lalu ini yang sedang, dan yang ini adalah yang kasar.
Ya, dan yang terakhir ini adalah yang sangat halus, grafik nomor 5. Bahasanya dari pengujian yang telah dilakukan, modulus kehalusan yang diperoleh adalah 4,0425 serta persentase kehilangan berat 0,15% membandingkan hasil uji dengan standar yang pada syarat PBI 9971 menunjukkan bahwa pengujian agregat halus mencapai standar pada syarat pertama dan kedua, tertahan pada diameter 4 mm dan 1 mm, namun tidak memenuhi syarat ketiga, tertahan pada diameter 0,25. Simpulannya, agregat halus yang diuji adalah agregat halus kategori sedang yang tidak memenuhi standar bagian modulus kehalusan butir, sebab nilai modulus kehalusan butir yang terlalu besar. Lalu ada pengujian kadar air dan berat isi agregat halus. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama adalah pengujian kadar air, yang kedua adalah pengujian berat isi agregat kondisi asli, dan yang ketiga adalah tabel pengujian berat isi agregat kondisi SSD. Bahasanya pada pengujian kadar air agregat halus dilakukan 2 kali pengujian pada kondisi agregat asli dan SSD. Hasil pengujiannya kondisi asli diperoleh 0,926% dan kondisi SSD 1,109%. Lalu pada pengujian berat isi agregat halus terdapat 2 data pengujian menggunakan agregat asli dan agregat kondisi SSD. Pada kondisi asli padat didapatkan nilai 1,568 gram per cm dan kondisi asli gembur 1,401 gram per cm. Hasil berat isi pada kondisi SSD padat dan gembur memiliki nilai yang sama, yaitu 1,568 gram per cm. Simpulannya, menurut standar SNI 031971-1990, persentase kadar air yang diizinkan tidak lebih dari 2%, dan data STM C-566 yang mengatur rekomendasi prosedur pengujian air berdasarkan data pengujian yang telah sebelumnya, maka hasil pengujian telah memenuhi kedua persyaratan tersebut. Lalu tentang rekomendasi prosedur pengujian berat dan agregat halus, data pengujian berat isi agregat halus menunjukkan pada pengujian kondisi isi padat didapat nilai yang paling besar. Lalu ada berat jenis agregat halus. Berikut tabel pengujian berat jenis agregat halus. Ada kondisi asli dan kondisi SSD. Pengujian berat jenis agregat halus yang dilakukan pada pasir dengan 2 kondisi, yaitu kondisi agregat asli dan kondisi agregat SSD. Setelah dilakukan pengujian pada 2 kondisi tersebut, didapatkan hasil berat jenisnya untuk berat jenis kondisi asli sebesar 1,25 dan pada kondisi SSD sebesar 1,13. Dari hasil yang didapat, maka pengujian sebelumnya kemudian dicocokkan dengan standar pengujian SNI dan standar STM, maka dapat disimpulkan data dari pengujian tersebut tidak cukup untuk memenuhi standar pengujian. Berikut dokumentasinya untuk pengujian bab kedua tentang agregat halus. Bab ketiga, pengujian agregat kasar. Yang pertama adalah kandungan lumpur agregat kasar. Berikut tabel pengujian kandungan lumpur agregat kasar. Didapatkan persentase rata-rata kandungan lumpurnya 1,3%. Bahasanya pada pengujian kandungan lumpur agregat kasar didapatkan hasil dari pengujian 1 memiliki kandungan lumpur sebanyak 1,7% dan pada pengujian 2 memiliki kandungan lumpur sebanyak 0,9%. Dari kedua pengujian tersebut didapatkan nilai rata-rata kandungan lumpurnya sebesar 1,3%. Lalu kesimpulannya, berdasarkan Peraturan Batuan Bertulang Indonesia Bab 3 Pasal 3 dan Standar Spesifikasi Agregat sebagai Bahan Bangunan SKSNI Bab 2 Agregat Kasar, kandungan lumpur tidak boleh lebih dari 1% dari berat awal kering. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian tersebut belum memenuhi standar pengujian. Yang kedua ada analisis saringan agregat kasar. Tabel di sini terdapat tabel pengujian berat jenis agregat kasar. Bisa dilihat sendiri. Lalu ada tabel analisa kehilangan berat dengan persentase kehilangan berat 0,735%. Lalu modulus kehalusan atau FM senilai 8,384%. Lalu di sini ada tabel dan grafik perbandingan hasil, ada tabel perbandingan hasil pengujian dengan standar uji
dan ada grafik gradasi agregat kasar. Lalu ada tabel perbandingan hasil pengujian terhadap ASTM C-33 dan grafik gradasi agregat kasar terhadap ASTM C-33. Lalu ada tabel perbandingan hasil pengujian terhadap standar SNI 03-2834-2000 dan grafik gradasi agregat kasar terhadap SNI 03-2834-2000. Bahasanya, pada hasil pengujian ini didapatkan hasil pengujian yang pertama yaitu modul kehalusan sebesar 8,384%. Untuk analisa keringanan berat didapatkan persentase 0,735% untuk perbandingan hasil pengujian dengan standar pengujian syarat PPI 19,71 saringan berdiameter 38,1 mm mendapatkan hasil layakan 0%. Saringan diameter 4,75 hasil layakan 99,54. Pada selisih butir tertahan kumulatif, dua saringan berurutan pada maksimum 60% mendapatkan nilai 45,51% serta pada minimum 10% mendapatkan nilai 12,02%. Kesimpulannya, berdasarkan syarat PPI 1987 hanya saringan berdiameter 4,75 yang tidak memenuhi standar pengujian. Untuk modul kehalusan juga tidak memenuhi standar pengujian, yaitu 6,0 sampai 7,1. Lalu ada kadar air dan berat isi agregat kasar. Di sini terdapat tabel pengujian kadar air kondisi asli dan kondisi SSD dengan kadar air kondisi asli rata-rata 2,96% dan kadar air kondisi SSD rata-ratanya 4,16%. Lalu ini tabel pengujian berat isi kondisi asli padat. Berat isi rata-ratanya 1,589 gram per cm kuadrat dan tabel pengujian berat isi kondisi asli gembur. Berat isi rata-ratanya 1,433 gram per cm persegi. Lalu ada tabel pengujian berat isi kondisi SSD padat. Berat isi rata-ratanya 1,503 gram per cm persegi dan tabel pengujian berat isi kondisi SSD gembur berat isi rata-ratanya 1,385 gram per cm persegi. Pembahasan. Pada pengujian kadar air dan berat isi agregat kasar didapatkan hasil yaitu kadar air kondisi asli kandungan rata-ratanya adalah 2,96%, sedangkan pada kondisi SSD adalah 4,16%. Pada pengujian berat isi pada kondisi asli padat didapatkan hasil rata-rata 1,58 gram per cm persegi, sementara pada kondisi asli gembur didapat nilai rata-rata 1,433 gram per cm persegi. Pada kondisi asli SSD didapatkan hasil rata-rata 1,503 gram per cm persegi dan pada kondisi gembur SSD sebesar 1,385 gram per cm persegi. Kesimpulannya, berdasarkan SNI yaitu menyeratkan bahwa batas kadar air maksimal 3%. Jadi pada ukuran kadar air kondisi asli sudah memenuhi standar pengujian. Untuk pengujian berat isi kondisi asli maupun SSD sudah memenuhi standar pengujian yaitu 1.200 sampai 1.750 kg per meter persegi. Lalu ada berat jenis agregat kasar. Di sini ada tabel pengujian berat jenis kondisi asli, berat jenis rata-ratanya 1,6, dan tabel pengujian berat jenis kondisi SSD, berat jenis rata-ratanya juga 1,6. Bahasanya, pada proses pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengujian berat jenis agregat kasar pada pengujian kondisi asli rata-ratanya adalah 1,6, dan pada kondisi SSD berat jenisnya sama, yaitu 1,6. Kesimpulannya, dari pengujian berat jenis agregat kasar baik dari pada kondisi asli maupun SSD hasil pengujian tidak sesuai dengan standar SNI antara 2,4 sampai 209. Berikut dokumentasinya pada pengujian ketiga. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.